Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri dengan NIM 232119049, ingin melengkapi UAS mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan kode sesi 202411270194 dengan dosen Ibu Lutfiani MPD. Di sini saya akan menjelaskan sebuah pengelolaan pendidikan akan menghadapi berbagai macam-macam persoalan yang harus dihadapi. Nah, di sini saya membahas permasalahan yang terkait dengan peserta didik untuk dianalisis. Selamat menyaksikan. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Nah, permasalahan yang sering terkait dengan peserta didik meliputi aspek akademik, sosial, emosional, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa permasalahan umum beserta solusinya. Yang pertama yaitu kesulitan belajar. Nah, masalahnya di sini peserta didik sulit memahami materi pelajaran, rendahnya motivasi belajar, atau kurangnya fokus. Nah, solusinya yang pertama yaitu identifikasi penyebab kesulitan belajar melalui evaluasi. Contohnya seperti gaya belajar atau kondisi lingkungan. Yang kedua yaitu terapkan metode pembelajaran yang variatif, seperti diskusi, praktik, atau pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga yaitu berikan bimbingan tambahan melalui tutor, teman sebaya, atau kelas remedial. Yang terakhir yaitu ciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Yang kedua yaitu masalah perilaku atau disiplin. Nah, masalahnya di sini peserta didik sering melanggar aturan sekolah atau menunjukkan perilaku agresif. Nah, solusinya yang pertama itu terapkan pendekatan disiplin positif dengan memberikan konsekuensi yang mendidik. Yang kedua yaitu ajak siswa berdiskusi untuk memahami alasan dibalik perilaku mereka. Yang ketiga yaitu lakukan komunikasi intensif dengan orang tua atau wali. Yang terakhir, libatkan konselor sekolah untuk membantu menangani masalah perilaku. Nah, yang ketiga, masalah sosial atau perundungan atau eksklusi. Nah, masalahnya di sini siswa menjadi korban perundungan atau bullying atau merasa terisolasi dari teman-temannya. Nah, solusinya yang pertama itu ciptakan lingkungan sekolah yang inklusif melalui program penguatan karakter. Yang kedua, adakan kegiatan kelompok atau mendorong kerjasama dan rasa empati. Yang ketiga, tindak tegas pelaku perundung sesuai kebijakan sekolah, namun tetap mendidik. Yang keempat atau yang terakhir, sediakan layanan konseling bagi korban untuk memulihkan kepercayaan dari diri mereka sendiri. Yang keempat, tekankan akademik atau mental atau stres. Nah, masalahnya, siswa merasa stres karena tuntutan akademik, tekanan dari orang tua, atau ketakutan menghadapi ujian. Solusinya yaitu yang pertama, ajarkan manajemen waktu dan strategi belajar efektif. Yang kedua, kurangi beban akademik dengan menyeimbangkan antara pembelajaran dan aktivitas rekreasi. Yang ketiga, sediakan ruang curhat dan pendamping psikologis di sekolah. Yang terakhir, libatkan orang tua dalam memberikan dukungan emosional tanpa tekanan berlebihan. Nah, yang kelima, masalah kesejahteraan atau ekonomi. Nah, masalahnya di sini siswa tidak dapat bersekolah secara optimal karena masalah ekonomi atau kurangnya akses ke sumber belajar. Nah, solusi yang pertama, berikan beasiswa atau bantuan finansial bagi siswa kurang mampu. Yang kedua, fasilitasi program belajar gratis atau akses ke sumber pembelajaran digital. Yang ketiga, libatkan komunitas atau pihak eksternal untuk membantu siswa yang membutuhkan. Yang terakhir, adakan program makanan gratis untuk memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi. Yang keenam, ketergantungan pada teknologi atau media sosial. Nah, masalahnya di sini siswa terlalu sering menggunakan gadget untuk hal-hal yang tidak produktif sehingga mengganggu pembelajaran. Nah, solusinya yang pertama, adakan edukasi tentang literasi digital dan dampak negatif ketergantungan teknologi. Yang kedua, terapkan jadwal penggunaan gadget terutama di sekolah. Yang ketiga, gunakan teknologi secara bijak dalam pembelajaran seperti melalui aplikasi pendidikan. Yang terakhir, libatkan orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget di rumah.
Dapat saya simpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah elemen penting dalam pengelolaan pendidikan karena langsung berhubungan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Nah, permasalahan seperti kesulitan PPDB, pengelolaan data yang kurang efisien, layanan inklusif yang terbatas, serta ketidakseimbangan beban belajar memerlukan solusi yang terencana dan keberlanjutan. Dengan penerapan sistem digital, pelatihan guru, dan evaluasi holistik, administrasi peserta didik dapat mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas dan merata. Sekian analisis yang terkait dengan permasalahan peserta didik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.